giginya para sosialita dan seorang sosialita yang bikin arisan sosialita, Dokter Gigi Devia. Dokter Gigi Devia, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya dokter? Alhamdulillah. Kami berempat mengucapkan Terima kasih banyak, Dokter Devia. sudah menyempatkan waktunya dokter datang ke Masya Allah. Kita ya terima kasih diundang di sini. Iya. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat buat semua. Amin, memberikan inspirasi buat kita Inspirasi, semua. berbagi bermanfaat ya. Benar, Dokter Devia ini kalau kita lihat yang selalu dikenal adalah kacamatanya ya Karen ya. Iya, saya koleksi kacamatanya luar biasa. Kacamatanya. Tapi sebelum kita membahas tentang koleksi kacamatanya, Dokter Gigi Devia, aslinya tuh orang mana sih? Saya aslinya Padang, Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Selamat pagi Payakumbuh. Sumatera Barat. Terus bisa hijrah ke Jakarta tuh gimana ceritanya? Jadi saya itu dulu kuliah, saya kan lahir di Payakumbuh, kuliah saya ke Jakarta. Waktu kuliah di Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di Bedah Mulut, ambil S2-nya, kemudian sempat PTT, sempat lagi akhirnya menikah sampai sekarang di sini. Di Jakarta. Alhamdulillah. Akhirnya dikenal sebagai dokter giginya para sosialita, sekaligus juga bikin arisan sosialita. Itu gimana ceritanya sih arisan sosialita itu siapa aja ikutan? Jadi gini, tadinya kan pernah di ini sama Hande pengen ajak untuk arisan-arisan sosialitas. Saya pikir setiap apa yang kita lakukan itu saya prinsipnya harus ada memberi manfaat. Ada yang edukasi yang saya berikan gitu. Jadi pada waktu Hans ngajak saya untuk ikut dalam perkumpulan arisan itu, saya bilang saya akan memberikan sedikit edukasi. Karena saya berhubungan dengan dentis, jadi saya memberikan edukasi memang tentang kesehatan gigi dan mulut. Gitu. Oh, jadi arisan sekalian juga ketemu ada Memberikan edukasinya tentang kesehatan gigi dan mulut. Bersama Hans, ini adalah desainer perhiasan ya, jewelry ya. Sekaligus juga sahabat dari Dokter Iya. Gigi Devia. Arisannya tuh apa aja sih, Dok? Pengen tahu deh. Apa sih? Apakah Arisan diamond diamond kah atau apa? dolar kah? Ada arisan vinir juga, ada arisan berlian, ada arisan banyak sih tas-tas Hermes gitu. Itu Hans yang Dok, kalau arisan vinir tuh maksudnya gigi vinir. Di arisanin tuh gimana? Besok dia satu gigi, besok satu gigi, atau gimana sih? Langsung semua. Enggak dia orangnya gini. Yang mana giginya? Hans itu punya ide bahwa selama ini teman-teman mereka itu ada yang pengen, tapi untuk biayanya mungkin Karena mahal, Iya. jadi mau nggak mau arisan aja kayak main nabung gitu ya dok. mungkin jadi nggak berasa gitu. Ada mereka itu yang berpikiran seperti itu. Kalau saya bilang saya support aja, itu kan mereka yang ngadain gitu. Ya, soalnya gini, Kan. Say, satu mulut, satu gigi kayak gitu tuh di Dokter Devia kayak satu mobil. Mahal banget. Iya, tapi kalau semua artis di endorse, bangkrut dong tuh dokter. Kalau satu di endorse, Iya, bener. dok, di endorse satu, iya. Besoknya, dok, satu lagi dok. Kalau setiap kita berempat tidak datang, Iya. tapi minta semulut semua. Masa ditolak, lu pulang deh. Pasti dokter nolak. Dok, mau nanya dong, kalau Bangkrut. arisan vinir tuh berapa per bulannya kalau kita mau ikutan ya? Berapa tuh biayanya? Saya belum ini juga sampai, tapi Hans bilang tuh waktu itu sekitar 10 atau 15 juta. Oh, Kalau berlian dok, Kalau berlian itu ada yang 25 juta, ada yang 12 juta. kalau Hermes Hermes tuh. Ya tergantung kemampuan dah bisa beli. Dari berapa? Kalau tas Hermes dari berapa? Kredit dong. Jadi Hermes itu kalau saya lihat dari, saya kan nggak ikut yang Hermes, jadi mereka itu mengadakan ini, tapi ada masaknya, jadi jumlahnya semakin banyak, jadi mereka patungannya, arisannya semakin kecil. Ada artis dok, Iya. di sana banyak artis yang ikut di arisan yang mungkin vinir atau berlian. Diamond. Banyak artis. Mungkin ada kali ya, ada beberapa, tapi karena saya nggak ikut dalam situ, jadi saya nggak begitu tahu. Oh, ya karena dokter waktunya juga udah. Iya, pasti. Sebagai profesional juga waktunya sudah Jadi habis ya. saya waktu itu diajak untuk melakukan ini untuk edukasi, karena banyak katanya teman-teman di luar sana pengen ketemu dokter aja susah gitu. Jadi iyalah. disitulah saya berpikir ya udah deh, pas teman-teman mengadakan arisan, saya adakan edukasi. Iya. Gimana nggak susah satu hari mulai praktek dari jam 9 pagi sampai jam 1 pagi. Wow. Lebih dari 12 jam. Jadi intinya apa? Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Makanya Dikali- pundi-pundi pun Iya, banyak kali. dikali kalau satu mulut
berapa tuh? Kalau satu mulut bisa sampai 250 juta. 300 juta. Jadi kalau misalkan Kalau ada 5 pasien satu hari, bayangin 1 berapa M lebih dalam 1 hari ya. Makanya ketika membeli sesuatu atau membeli barang branded, kita nggak boleh terus tiba-tiba, enak banget sih beli barang branded, enak banget. Ya kita juga capek juga kerjanya, itu Iya. reward buat diri sendiri. Inspirasinya buat yang lain untuk bekerja Yes, lebih Dewi keras juga ya. Kita mau kasih lihat ini ada artikel untuk seorang dokter gigi Devia, boleh ditanggapi artikel yang satu ini. Diikuti banyak artis, Hans Virgoro ajak Devia Linda gelar arisan sambil berbagi cara perawatan gigi. Tadi kalau diceritain ya sama kita sekalian mengedukasi tentang perawatan gigi dan juga mulut. Tapi ngomongin soal gigi dan mulut, dok siapa sih artis yang minta gratisan? Ada nggak sih dok? Selain Karen Delano ya. Aja. Alhamdulillah artis-artis kita tuh nggak pernah minta gratisan. Oh, gitu? Alhamdulillah ya. Dokter nutupi Benar. Mereka nggak pernah minta gratis, tapi kalau saya diskon ya, Dok. Kredit. ya, kemana saya terhadap mereka gitu. Saya kan juga merasa butuh teman-teman sekalian. Iya. Kalau nggak Tapi bukan memang- teman-teman semua, saya juga nggak bisa seperti sekarang. Tapi memang malu sih ya kalau kita minta gratisan ya. Sa. Alhamdulillah Iya. enggak, mereka nggak bisa. paling nggak bisa ya. Iya dong, jadi artis juga tahu diri dong, maunya gratisan. Ada orang yang minta gratisan ke Bali minta penginapan gratis, ke sini gratis. Itu kayak nyinggung gue deh, nyinggung gue. Kalau kembali minta gratis. Enggak dong, berarti artis Indonesia tuh hebat. Dia bisa punya itu sendiri. Dia karena pekerja keras, biaya sendiri. Iya. Dan kita sebagai dokter, para artis itu kita pasti kasih diskon untuk pasien-pasien kita. Dok, siapa aja artis yang pernah datang ke dokter siapa aja? Boleh disebut nggak sih dok? Ini salah satunya. Karen Delano, lalu siapa lagi? Inul Daratista. Ola Deddy Ramlan, Corbuzier. Angel Karamoy, siapa lagi? Dewa. Banyak Andin. Oh Andin juga. Dedi. Meli Guslo. Mas Kiwil juga katanya ada dokter ya Mas Kiwil? Katanya Reni Sugigi juga. Belum. Besok gigi kata dokter tak tertolong. Tapi next yang pasien yang paling dekat untuk datang ke dokter Devia sebelah gue nih. Oh King Nasan, bukan dokter gigi Devia. Iya, aku emang udah dari lama ketemu dokter gigi. Kayak apa ya hasilnya ya? Dok, tolong dia taringnya dibikin paling panjang ya dok ya. Jadi nanti trennya bukan gigi kelinci lagi ya? Iya, Taring. taringnya. Tapi memang ini yang membuat Pemanis ya? pemanis. Jadi umumnya pada yang umur Mami Ipra tuh Jangan dong King, nanti kamu saingan sama Simbad. Karena banyak Tajam juga, nanti gigitannya jadi ya. vampir saya. ya, jangan terlalu panjang dan tajam. Iya. Tapi buat dokter, kalau pejabat sendiri ada yang datang nggak sih dok? Alhamdulillah ada. Pejabatnya siapa dok? Pejabat juga ada ya? Ada. Saya tahu kenapa Dewi nanya begitu. Maksudnya pas ada jam pejabat kan dia Dia bilang, Pak Jamnya. pejabat undang saya nyanyi ya gitu. Ya sama aku sepaket, kamu aja punya MC. Iya dong. Tapi buat sobat Abiar di rumah, dokter gigi Devia juga sama. Mengawali semuanya dari Dari nol. bawah, dari nol. Sempat hidup pas-pasan kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat dokter gigi Devia. Iya. Dokter gigi Devia Linda sempat tinggal di rumah yang tidak ada ubinnya. Dok, nggak ada ubinnya tuh maksudnya pakai marmer gitu bawahnya. Gimana sih? Jadi pakai vinil gitu, jadi kayak plastik. Oh plastik vinil yang di plastik stiker vinil. gitu ya? Iya, yang di stiker Yang gitu. ditempel. Ditempel. Itu ketika di mana? Jadi waktu itu saya lagi sekolah ambil bedah mulut di UI. Kita kan, saya belum kerja karena saya juga hanya menunggu hasil dari suami, gaji suami. Waktu itu suami saya hanya kerja BUMN. Nah, dan saya kuliah orang tua yang biayain. Nah, tapi saya tipikalnya bukan tipikal yang mau semuanya harus dari orang tua. Gitu. Jadi saya pindah ngontrak itu di situ, ngontrak di dekat adik saya supaya pas saya sekolah, adik saya ini ada anak saya yang kecil, ada yang ngasuh, nah Aditya. Waktu itu udah lahir anak saya pertama Aditya. Dan itu tinggal di situ, yang memang ya Allah berapa kali berapa sih gitu. Dan sampai waktu pas kita di sana pun orang pun enggan kayaknya untuk nginep di rumah itu. Iya. Tapi saya menjalani itu dengan ikhlas karena saya bilang ini adalah perjuangan yang harus saya lalui. Kontrakannya di daerah mana itu, Di Dok? Cipulir. Cipulir. Berapa kontraknya dulu dok?
saya lupa ya kalau nggak salah ada paling juta-juta paling 5 jutaan gitu. 1 tahun 5 juta. Ya, kita mau karo saya. Karena memang rumahnya sangat kecil. Jadi ruang tamu, kamar mandi. Kamar mandinya itu masih yang pakai semen gitu. Rumah petak Iya, ya, yang Dok, timbang, ya. yang Rumah petak. kita nggak tahu itu bersih apa enggak juga kita nggak kelihatan karena hitam semua. Tapi lihatlah sekarang, rumahnya ada liftnya. Apa sih dok? Karena kerjanya kan tidak mengenal waktu. Terus gimana akhirnya sekarang dokter bisa menjadi berada di posisi yang seperti sekarang, punya hampir segalanya? Apa kuncinya? Alhamdulillah memang pertama memang kita harus ikhtiar, kita harus bekerja keras dan kita harus fokus. Yang paling penting adalah kita bersyukur sama Allah karena kalau kita itu semakin kita bersyukur semakin Allah Ditambah nikmatnya oleh ditambah Allah. nikmatnya Allah sama Allah. Dan yang kemudian jangan menzalimi orang, jangan mengambil hak orang gitu. Itu yang penting. Berbuat baik, bersuzon dengan baik terhadap semua orang. Itu kuncinya ya, berbuat baik. Berbuat. Husnuzon selalu juga ya sama orang-orang. Jadi bersyukur itu mengikat yang sudah ada. Ya, betul. Dan juga menarik yang belum ada. Betul. Dok, penasaran kan kalau aku kan belum pernah main ke rumahnya dokter ya, kalau Karen kan pernah. Berapa lantai sih emang rumahnya dok? Yuk kita main dulu. 5 lantai. Berapa lantai? 5. 5 lantai. Karena kalau ART-nya renangnya di berapa itu? rooftop, di atas. ART-nya berapa paling itu atas. dokter? Oh itu harusnya pakai eskalator bukan pakai lift lagi. Iya, asisten rumah tangganya ada berapa dok untuk rumah 5 lantai? Ada 5. Ada 5. Oh setiap lantai satu asisten gitu ya? Karena memang kesian gitu kalau mereka bolak-balik karena saya orangnya nggak mau kotor jadi memang ditanggung jawaban satu lantai satu orang gitu. Iya. Betul. Dok kan mulai semuanya dari nol, kemudian sekarang sudah menjadi dokter gigi Devia yang seperti sekarang. Kalau dokter tuh tipikal kalau ke anak-anak memanjakan nggak sih? Atau memang harus sama seperti dokter semua dimulai dari nol kamu harus usaha sendiri? Jadi memang anak-anak saya ajarin bahwa dia harus berjuang, dia harus berusaha. Saya selalu tegas untuk pendidikan. Saya harus tegas untuk agama, sholat, segala macam saya sangat tegas. Sehingga setiap hari pun kita setiap hari tidak pernah tidak sholat berjamaah, terutama untuk subuh. Jadi saya untuk mengajarkan anak-anak saya bahwa saya memperoleh ini bukan dengan cara yang mudah, dengan doa. Karena Tuhan aja udah nyuruh kita mau cari rezeki. Padahal di kepercayaan kita orang Islam bahwa rezeki itu Tuhan udah kasih tahu. Kamu dengan sholat begini, kamu mempurah rezeki. Sholat duha misalnya mempurah rezeki. Kenapa yang udah dikasih tahu Tuhan kita tidak jalankan gitu. Sholat tahajud misalnya. Emang Tuhan kasih kelebihan-kelebihan di situ dan sebenarnya sudah ada semuanya di Al-Quran itu diperintahkan. Tapi kita sebagian kan males melakukannya gitu. Jadi selain kita bekerja keras sih kita harus menjalankan apa yang diperintahkan sama Tuhan kita betul. gitu. Allahnya Ibadah kita. suka malas tapi Tuhan ngasih rezeki nggak pernah malas sih. Nah, kita malu gitu. Aku setuju. Kita malu Tuhan ngasih kita banyak rezeki terus kita tidak memberikan banyak untuk dia. Betul. Justru kalau menurut saya selama yang saya peroleh sampai di titik ini adalah selain saya bekerja keras karena adalah memang saya banyak beribadah Tuhan memberi saya banyak lebih. Gitu. Setidaknya ada sujudnya untuk memperlihatkan kerendahan hati kita sama Ya. Sang Pencipta ya. Betul. Dan Karena- inilah yang akhirnya didapatkan oleh seorang dokter Ya. gigi Devia. Kita kasih lihat dulu rumahnya dokter gigi Devia ya. Rumah 5 lantai lengkap dengan liftnya. Wih penasaran, di daerah Jakarta Selatan atau Jakarta mana ini dok? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Wow, nih rumahnya. Oke, ini rumahnya 5 lantai. Jadi ketika Usi main ke rumahnya dokter gigi Devia. Jadi ini rumah sekaligus tempat praktek ya dok ya? Tadi memang kita planning tempat praktek, ternyata tidak terpakai lagi karena banyak hal yang menghambat kelancaran pekerjaan karena harus ada ronsen, harus ada lab gitu. Jadi ini hanya untuk emergency. Jadi pasien-pasien kita yang kayak pejabat, kayak artis-artis yang Mau datang ke emergency rumah. perlu dadakan, saya bisa ladenin di sana gitu. Jadi kayak oke. VIP-nya lah gitu. Oke, jadi tinggal di situ, bekerja juga di situ Iya. ya. Jadi anak semuanya bisa dikontrol semuanya. alhamdulillah. Dok, apalagi sih yang ingin dokter sampaikan untuk anak-anak? Pastinya kita juga yakin anak-anak sedang menyaksikan pagi hari ini. Mau bilang apa? Sama siapa aja Ada yang nama disampaikan, mereka? Dok? Siapa aja? Nabila Safia Misha sama Aditya Pratama. Ada 2 ya dok Ada ya. 2. Adit dan juga Nabil. Nabila. Mau bilang apa sama Aditya dan juga Nabila? Saya pesan sama anak-anak saya teruslah beribadah yang baik. Husnul khotimah, alhamdulillah Tuhan memberi kita banyak lebih, Tuhan memberi kita banyak kebahagiaan, banyak berkah, banyak kita sudah dikasih lebih banyak sama Tuhan dari kita. Harus tetap beribadah yang baik,
benar-benar fokus belajar, apalagi mereka sedang belajar, giat belajar. Karena mama juga adalah anak yang paling rajin belajar. Saya senang suka belajar. Gitu. Itu pesan saya sama anak saya semuanya, supaya anak saya jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini koleksi Dokter Gigi Devia nih. Lihat kacamatanya boleh dok, let's go. Kita lihat ya. Yang di bawah kayaknya baru sekitar sekali ya dok ya. Kacamata aja ada tulisan berapa rupiahnya loh, kotak-kotak. Dok, koleksi kacamata ada berapa totalnya di rumah? Saya nggak Guys, aku hafal juga loh. punya kacamata. Bukan buat jualan, ini punya Dokter bagus Gigi banget kacamata. Devia. Ada berapa dokter kacamata kurang lebih Saya nggak koleksinya? hafal jumlahnya, tapi ini ada sebagian yang kita bawa gitu. Lebih dari 100? Lebih Ada lah kali. pasti. Wow. Paling sayang banget, paling suka banget sama kacamata yang mana di antara yang di bawah ini? Ini. Oh, yang dipakai ini. Ini kisaran berapa sih harganya? Ini tadi saya cek ya, Iya. semuanya paling sedikit 10 juta. Paling murah ya? Wow. Pernah paling mahal beli kacamata harganya berapa dok? 1M mungkin dok. Ada paling 25-an kok. 25 juta yang paling mahal ya. Terima kasih dok. Ya, makasih ya dok. Dewi, Tadi kata dokter begini, karena saya senang sekali. Kacamata. Semuanya di sini menyenangkan. Iya, Satu-satu boleh satu-satu pilih boleh katanya. pilih. Boleh, ini boleh, aja boleh, nih. boleh. aku yang Iya nanya. dok. Serius? Tuh, ya. Serius dok? Cantik Iya. banget pakai Terima ini loh. kasih loh dok. Kalau aku cocok nggak pakai ini dok? Aku cocok nggak nih? No, itu punya gue. Aku nggak cocok ya? Ini kan gue dia. Aduh. Tapi ya buat sobat Ambiar, hidup itu sama Kenapa seperti gelap kita sekali ya? menggunakan kacamata, tapi bukan kacamata biasa. Hidup itu harus seperti kita menggunakan kacamata kuda. Tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, lihatlah lurus ke depan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Aku pasti